Saya ingin coba cerita dulu apa background saya sebelumnya, saya memulai investasi mulai dari mana. Jadi yang pertama kali saya mulai investasi sekitar tahun 2010 atau 2011. Jadi sesaat setelah subprime mortgage, jadi krisis keuangan tahun 2008. Jadi keadaan waktu itu ekonomi sedang nggak baik, tapi I have no idea about that. Jadi saya nggak tahu waktu itu, ternyata menurut saya kehidupan biasa-biasa saja, tapi sebenarnya dalam kondisi ekonomi itu baru ada pukulan berat di ekonomi global. Setelah itu saya coba invest. Pertama saya bukan invest di saham, jadi saya cuma tabung uang di bank aja, jadi nggak dimasukin kemana-mana. Kemudian pertama kali saya aware tentang how to manage money itu setelah pertama kali saya coba, saya ada rencana untuk beli rumah. Jadi saya kumpulin uang coba untuk DP rumah. DP yang harusnya anggaplah katakan harganya misalnya DP-nya 100 juta, ternyata pada tahun 2012 atau 2013 itu biayanya jadi sekitar 210 juta. Jadi dalam waktu hanya 2 tahun ada kenaikan harga properti itu sekitar 2 sampai 2,5 kali lipat. Which is waktu itu saya termasuk cukup kaget karena saya merasa saya tahu ada inflasi, tapi saya tidak sadar ternyata inflasi sebegitu besar impact-nya. Setelah itu saya mulai aware bahwa financial literacy itu penting, saya harus mulai invest. Akhirnya investasi saya cuma ngikut dari orang-orang yang lebih tua waktu itu kan, investnya hanya deposito, investnya emas. Saya coba invest di sana without knowing underlying asetnya itu kualitasnya bagaimana. Waktu itu juga nggak sampai detail tahu seperti itu. Saya punya banyak hobi untuk belajar, jadi saya coba belajar terus. Jadi investing dan insurance waktu itu tentang asuransi, saya pelajari bagaimana kita punya insurance yang ideal, investasi yang bagus juga. Waktu itu saya investasinya di reksadana dulu. Ternyata setelah tahu, ternyata ada yang namanya pasar modal, kita bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang baik. Karena kita nggak ngerti, kita investasi di mutual fund, kita investasi di reksadana. Terus singkat kata saya belajar terus. Ternyata saya menyadari bahwa apa yang saya expect, ternyata hal itu berbeda. Setelah itu saya baru mengenal, kalau memang bisa kita investasi di saham melalui orang, why kita nggak coba untuk investasi langsung di saham? Karena jika memang saya punya keinginan untuk belajar yang cukup tinggi, seharusnya mungkin saya bisa mengetahui nilai suatu perusahaan. Beruntungnya saya adalah saya memulai semuanya itu langsung dari investasi. Saya nggak pernah dikenalkan dengan trading forex, trading saham atau trading futures commodity. Saya nggak pernah sebelumnya. Jadi saya beruntungnya saya langsung berkenalannya dengan investasi. Dan menurut saya ini poin yang sangat penting karena saya memulai dengan motivasi tidak untuk mencari uang. Jadi kan most people in stock market kan memulai semuanya dengan ide bahwa aku ingin make money in short term periods dengan trading. Jadi sebenarnya bukan jelek, hanya saja saya merasa kesulitan untuk bisa menemukan metode yang di trading. Jadi saya ingin supaya value aset yang saya miliki itu tidak turun dikalahkan dengan inflasi di Indonesia yang average sekitar 6-7% dalam 20 tahun terakhir. Setelah itu kemudian semakin saya kenal dengan investasi saham, semakin saya kenal dengan bagaimana membaca laporan keuangan, dan ternyata saya menemukan it's very interesting. Jadi kita bisa tahu tentang perusahaan-perusahaan yang kita kenal bagus ternyata nggak sebagus itu, atau perusahaan-perusahaan yang kita kenal kurang bagus ternyata itu bagus banget, dan kita bisa invest di perusahaan yang dihargai dengan sangat murah dan ternyata perusahaan itu bernilai jauh lebih tinggi. Nah setelah itu saya baru mulai agak fokus sambil menjalankan bisnis. Saya mulai fokus untuk belajar invest, gimana kita beli perusahaan-perusahaan yang cukup bagus dengan valuasi yang murah dan sebagainya. Jadi short story, saya ingin emphasize bahwa saya ingin menekankan bahwa awal saya masuk ke investasi saham bukan karena saya dikenalkan oleh teman saya atau oleh keluarga bahwa investasi saham bisa bikin kita kaya, bisa kita make money quick and big profit. Saya tidak mulai dengan itu. Saya ingin bercerita bahwa saya memulai semuanya karena saya nggak ingin aset saya nilainya berkurang. Saya nggak ingin tabungan saya yang kita kerja, kita nabung, tabungannya berkurang. Next, saya ingin cerita tentang goals. Jadi goals menurut saya sangat penting. Jadi kita ingin mencapai suatu tujuan, menurut saya kita harus punya goals terlebih dahulu. Apa sih goalnya kita? Tahu siapapun orang yang ada di pasar modal, entah itu trader atau entah itu investor, sebenarnya apa sih goalnya yang ingin dicapai ketika kita
berinvestasi. Menurut saya kita harus clear dulu dengan apa goalsnya. Goal yang ingin saya capai waktu itu sampai dengan sekarang sih. Jadi sebenarnya saya hanya ingin menang lawan inflasi. Jadi saya nggak ingin value aset saya berkurang. Yang menarik adalah, yang saya temukan di goal saya tersebut adalah, ternyata jika kita mengenal bagaimana berinvestasi something yang bagus, metode yang saya lakukan ternyata membuat saya mengembangkan nilai asetnya itu jauh di atas inflasi. Jadi metode yang saya terapkan, value investing pun sebenarnya ada banyak cara, tapi metode value investing yang saya terapkan ternyata secara tidak langsung, secara mungkin tanda kutip terpaksa, itu membuat saya punya growth yang jauh lebih baik dibandingkan dengan average market. Menurut saya motif yang bagus adalah kita hanya nggak pingin kalah dengan inflasi aja. Dengan kita punya kesabaran, punya mindset yang seperti itu, kita justru menerapkan margin of safety yang lebih besar. Kita justru memilih perusahaan-perusahaan yang value-nya jauh di bawah harga wajarnya. Dengan kita lebih sabar, justru kita menemukan perusahaan-perusahaan yang ketika naiknya itu sangat besar. Saya sabar untuk menunggu momen. Nah, saya sama sekali nggak pernah untuk berpikir untuk all in. Jadi saya selalu spare cash. Jadi saya nggak pernah 100% out market, saya nggak pernah 100% in market. Saya hanya berusaha menemukan mana perusahaan yang very very low price yang kita bisa beli dengan no brainer. Bukan untuk gimana kita dapetin profit yang setinggi-tingginya. Itu goals yang saya punya sampai dengan sekarang. Saya nggak bilang itu yang paling bagus, nggak semua orang harus terapin itu, saya cuma ingin share apa goals saya.